Salam damai sejahtera dalam Kristus kepada Anda semua, dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan berita yang ke-6 dari buku FKKP mengenai hidup di dalam dan bersama dengan Trinitas Ilahi. Di dalam berita ke-6, kita melihat bagaimana hidup bersama Trinitas Ilahi. Puji Tuhan, saudara-saudari, penghidupan orang Kristen adalah satu berkat yang luar biasa bila kita bisa hidup bersama Trinitas Ilahi. Bukan sekedar menerima berkat dari Trinitas Ilahi, melainkan hidup bersama Trinitas Ilahi. Mengapa? Kita bisa mengalami dan menikmati Trinitas Ilahi secara penuh. Ya, mari kita lihat bagian-bagian di dalamnya. Yang pertama, wahyu yang paling jelas tentang Trinitas Ilahi dalam Perjanjian Baru adalah dalam Matius 28 ayat 19 yang berbicara tentang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Injil Matius diakhiri dengan satu seruan. Bagaimana Tuhan, Dia telah memiliki kuasa. Catatan Matius tidak menceritakan bagaimana Tuhan terangkat ke surga. Tetapi Tuhan menerima kuasa, dan kuasa ini diberikan kepada murid-muridnya, supaya mereka pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya, murid Tuhan. Jadi menjadi murid ini adalah supaya mereka belajar, menjadi serupa, menjadi penerus daripada Tuhan. Dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, membaptis ke dalam nama menunjukkan masuk ke dalam. Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini menunjuk kepada masuk ke dalam segala adanya Allah Tritunggal. Puji Tuhan, segala adanya Allah Tritunggal. Allah kita itu kasih, setia, adil benar, lemah lembut, penuh kuasa, baik, ya. Nah, semuanya ini adalah bagi kita. Dan kalau kita katakan di sini masuk ke dalam, berarti selanjutnya kita ini masuk ke dalam persona Allah Tritunggal. Maka kasih Allah bisa menjadi kasih kita. Saudara-saudari, Anda dan saya mungkin memiliki kasih, tetapi kasih yang sementara. Kasih yang memiliki batas. Tapi kalau kita masuk ke dalam persona Allah Tritunggal, maka kasih Allah yang menggantikan kasih alamiah kita. Sehingga hidup kita ini benar-benar boleh menjadi ekspresinya. Lalu dikatakan juga masuk ke dalam Allah Tunggal adalah supaya kita bisa memiliki satu kesatuan organik dengan Allah Tritunggal. Puji Tuhan, ini adalah satu kesatuan organik. Kalau berita yang lalu diingatkan bagaimana kita ini juga seperti tinggal di dalam pokok anggur putra, di mana kita masing-masing adalah ranting-rantingnya. Waktu kita tinggal di dalam pokok anggur sang putra, kita akan menyesap semua kekayaan dan menjadi satu, akhirnya bisa menghasilkan buah. Jadi masuk ke dalam Allah Tritunggal, supaya kita bisa memiliki satu kesatuan organik dengan Allah Tritunggal, sehingga kita bisa berbuahkan Kristus. Ya, kita bisa mengekspresikan, dan inilah yang menjadi kemuliaan bagi Allah. Sebagai orang-orang yang telah dibaptis, kita sekarang berada dalam kesatuan organik dengan Allah Tritunggal. Karena itu, apapun yang dimiliki Bapa, apapun yang dimiliki Putra, amin. Dan apapun yang diterima Roh itu menjadi milik kita. Haleluya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dan Yohanes pasal 15, jelas kita sebagai ranting-rantingnya. Kita tidak bisa terlepas dari Kristus sebagai pokok anggur. Kalau kita tinggal di dalam pokok anggur, maka otomatis kita tinggal di dalam segala kekayaan pokok anggur. Maka apapun yang dimiliki Bapa, Bapa memiliki alam semesta, Bapa memiliki kasih, semuanya juga akan menjadi milik kita.
Kalau Anda dan saya betul-betul mau bertumbuh dalam hayat, sampai akhirnya menjadi pemenang, puji Tuhan, kita akan mendapatkan pahala apapun yang dimiliki Bapa, apapun yang dimiliki Putra. Putra juga memiliki Bapa, Putra juga memiliki kekayaan Bapa, dan Putra suatu hari juga akan datang mendirikan kerajaan di bumi. Ini pun juga akan menjadi milik kita. Dan apapun yang diterima oleh roh itu adalah roh yang menginsafkan dunia, adalah roh yang mengubah kita. Semuanya juga akan menjadi milik kita. Jadi saudara-saudari, kalau kita adalah orang-orang yang telah dibaptis, maka kita baptisan ini bukan sekedar ritual. Baptisan ini adalah menunjuk kepada kesatuan organik dengan Allah Tritunggal. Puji Tuhan, inilah berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang telah percaya. Saat mereka dibaptis, mereka memiliki satu kesatuan organik dengan Allah Tritunggal. Amin. Selanjutnya, mengalami dan menikmati Trinitas Ilahi secara penuh adalah berbagian dalam kasih Allah. Puji Tuhan. Ada kasih Allah, lalu juga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Ini di dalam 2 Korintus pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Kalau kita mengingat bagaimana keadaan gereja di Korintus penuh dengan masalah. Tapi puji Tuhan, Rasul bisa menyelesaikan masalah bukan dengan cara dunia, tapi dengan Allah Tritunggal, dengan salib Kristus. Sampai akhirnya dalam 2 Korintus pasal 13, dikatakan kasih Allah, kasih karunia Yesus Kristus. Ya, 2 Korintus pasal 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji Tuhan, di sini Rasul melibatkan Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal bukan satu doktrin yang diperdebatkan, tapi Allah Tritunggal menjadi kenikmatan kita. Ya, dikatakan di sini, Bapa sebagai sang sumber, yang menunjuk kepada kasih. Ini adalah Allah. Allah sendiri adalah kasih itu, kasih yang kekal, kasih yang tanpa syarat. Lalu putra ini adalah salurannya. Ya, ini mengacu kepada kasih karunia. Jadi, kasih karunia adalah Allah di dalam Kristus menjadi kenikmatan kita. Puji Tuhan, roh juga adalah satu persekutuan, mengacu kepada satu transmisi, yaitu transmisi, ya, bagaimana tersalurnya Allah Tritunggal ke dalam kita. Jadi seperti listrik yang awalnya dari pembangkit tenaga listrik pusat yang disalurkan ke dalam rumah-rumah. Nah, penyalurannya ini, transmisi ini, yang bisa rumah-rumah akhirnya mendapatkan listrik, dan rumah-rumah bisa memancarkan, ya, kalau ada lampu jadi terang. Maka di sini kita lihat kasih Allah menjadi kasih karunia itu adalah mengenai ekspresi. Awalnya kasih Allah suatu hari menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus mengekspresikan diri Allah. Allah yang tidak terbatas diekspresikan di dalam manusia yang terbatas, menjadi satu kebajikan yang al-muhid, yang insani, yang manis. Lalu dari kasih karunia Tuhan Yesus, melalui dia mati dan bangkit, maka dia ditransmisikan menjadi roh itu, ditransmisikan ke dalam kita semua, ke dalam gereja. Maka gereja boleh katakan menjadi perluasan Kristus atau perluasan Allah Tritunggal. Ada kasih Allah yang diekspresikan menjadi kasih karunia Putra, lalu kasih karunia Putra melalui mati dan bangkit disalurkan, ditransmisikan ke dalam kita yang telah percaya. Puji Tuhan, di dalam hal ini kita perlu senantiasa terbuka kepada Tuhan, sehingga transmisi ini jangan sampai terhambat. Ibarat listrik di rumah kita, kalau ada halangan, kalau ada kabel-kabel yang rusak, maka tidak ada transmisi listrik. Maka kalau lampu, ya tidak bisa menghasilkan terang, ya tidak bisa bercahaya. Demikian juga saudara-saudari, kita perlu transmisi ini senantiasa lancar di dalam roh kita, sampai kepada jiwa dan tubuh kita, sehingga seluruh apa adanya kita, roh, jiwa, tubuh kita, boleh menjadi ekspresi dari Allah itu sendiri.
Melalui kita penyegaran pagi, kita datang kepada Tuhan. Melalui kita membaca Alkitab, melalui kita bersidang. Walaupun kita sidang secara online, kiranya ini tetap membangkitkan semangat, saudara-saudari, bahwa Tuhan kita itu penuh kasih. Dia itu memberikan kesempatan, walaupun pandemi, kita bisa secara online, kita bisa bersidang, kita bisa menikmati persekutuan, kita juga bisa melayani. Kiranya ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menerima transmisi itu sendiri. Transmisi dari Allah Tritunggal. Amin. Selanjutnya, pengalaman dan kenikmatan akan Trinitas Ilahi secara penuh dirampungkan oleh Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini mengacu pada Bapa, oleh 7 roh, ini mengacu pada roh, dan oleh Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan penguasa raja-raja bumi. Kalau di dalam Matius 28, itu Allah Tritunggal ditekankan mengenai satu ruang lingkup, ya, supaya kita masuk dan kita menerima apa adanya Allah Tritunggal. Lalu tadi di dalam 2 Korintus pasal 13, itu ada di masa sekarang, kita ini bisa mengalami persekutuan, anugerah dari kasih Allah sebagai sumber. Sampai di kitab Wahyu, ini mengacu pada satu perampungan, ya, satu penuaian, bahwa Allah Tritunggal yang telah beroperasi di dalam kita, maka dikatakan di sini, Dia yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh, Wahyu pasal 1 ayat 4-5, yang ada di hadapan taktanya. Jadi sampai di kitab Wahyu, Allah Bapa itu dilukiskan yang ada, yang sudah ada. Ini mengacu kepada ketersediaan Allah bagi kita. Allah kita yang ada. Puji Tuhan, dalam setiap situasi Allah kita itu ada. Dia hadir di dalam kita. Dan yang sudah ada. Sebelum kita tahu, sebelum kita mengenal, Allah sudah mengenal kita lebih dahulu. Dia sudah ada untuk memanggil kita, untuk merahmati kita. Dan yang akan datang ini membutuhkan kesabaran kita. Jadi ini melukiskan Allah Bapa. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Kita melihat Bapa di sini adalah yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Saudara-saudari, kita perlu menikmati Bapa sedemikian. Dia yang ada, puji Tuhan, ada Bapa. Dan Bapa sudah ada, Dia tersedia, senantiasa standby untuk merawat kita, anak-anaknya. Dan yang akan datang, menunjukkan Allah kita adalah Allah yang kekal, baik yang lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Dia senantiasa tersedia bagi kita. Lalu roh. Jadi Allah Tritunggal, urutannya, kalau di kitab Wahyu, Bapa, Roh, dan Putra. Menunjukkan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh ini setara. Tidak ada berkurang satu sama lain. Sampai di kitab Wahyu pasal 1, setelah Bapa, mengacu kepada ketujuh roh. Jadi roh yang diintensifkan. Bukan 7 roh itu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita mengira roh ini ada 7. Bukan. Ini adalah 7 yang diintensifkan. Artinya yang diperkuat. Ya, yang diperkuat. Ya. Menunjukkan bahwa ketujuh roh ini peranannya adalah untuk memperkuat keselamatan organik kita, sehingga kita bisa menjadi para pemenangnya di zaman akhir, di zaman yang gelap ini. Saudara-saudari, karena kemerosotan gereja, ya di dalam kitab Wahyu juga ada 7 gereja, ya selain Philadelphia semuanya makin lama makin merosot, maka ada satu keperluan dari Allah. Dia sebagai roh yang diintensifkan 7 kali ganda. Sehingga roh yang diintensifkan ini adalah untuk mengintensifkan keselamatan kita, untuk menghasilkan para pemenang, dan yang akan mendatangkan kerajaan Allah, dan yang akan merampungkan di dalam Yerusalem baru. Saudara-saudari, inilah keterlibatan dari Allah Bapa dan Roh. Sedangkan Allah Putra, dalam kitab Wahyu menunjuk kepada Yesus Kristus, saksi yang setia. Saksi itu artinya apa yang dia lihat sendiri, apa yang dia dengar sendiri, itulah yang dia utarakan. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa
atas raja-raja bumi ini. Sampai dalam kitab Wahyu, peranan Sang Putra Yesus Kristus, dia akan datang kembali, ya bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai hakim yang adil, pun sebagai raja yang akan mendirikan kerajaannya. Dan kita, kalau kita hidup selama ini, betul-betul kita menikmati Allah Tritunggal secara penuh, maka Anda dan saya berhak menjadi para pemenang yang akan menerima pahala di zaman kerajaan. Dan pahalanya adalah kita bisa meraja bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya di bumi. Di sini dikatakan Tuhan Yesus akan berkuasa atas raja-raja bumi ini, menunjukkan pemerintah dunia ini akan dipegang oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, di dalam berita yang ke-6 ini, bagaimana kita hidup bersama Trinitas. Kita perlu mengalami Allah Tritunggal ini secara penuh. Jadi secara penuh artinya kita perlu menebus waktu kita. Ya, jangan sampai waktu kita habis oleh dunia, oleh hal yang di luar Tuhan. Kita perlu cepat-cepat mengambil kesempatan. Bisa membaca Alkitab, bacalah Alkitab dengan benar. Bisa berdoa, berdoalah dengan benar. Bisa ada mengikuti sidang melalui virtual, ikutilah sidang dengan benar. Ya, kiranya saudara-saudari, berita ini bisa menguatkan kita semua. Allah Tritunggal bagi kita adalah Allah Tritunggal yang menjadi segala-gala kita. Semoga Tuhan merahmati kita di masa pandemi ini. Kita tetap setia, mengasihi Tuhan, karena Dia begitu mengasihi kita semua. Tuhan merahmati kita. Amin. Puji Tuhan.